pola asuh orang tua terhadap anak dengan baik dan benar, guna mencegah terbentuknya pribadi yang buruk dan implikasinya terhadap seorang anak. Pola asuh anak adalah suatu proses yang ditunjukkan untuk meningkatkan serta mendukung perkembangan fisik, emosional, sosial, finansial, dan intelektual seorang anak sejak bayi hingga dewasa. Pola asuh juga adalah cara terbaik yang bisa dilewati oleh orang tua dalam mendidik anak-anaknya sebagai perwujudan rasa tanggung jawab kepada anak. Hal ini tentunya menjadi tanggung jawab orang tua, sebab orang tua merupakan peran terpenting atau guru pertama untuk membentuk anaknya mempelajari banyak hal, baik secara akademik maupun kehidupan secara umum. Itulah mengapa orang tua punya tanggung jawab besar dalam memberikan asuhan yang tepat untuk seorang anak. Hubungan antara orang tua dan anak menjadi hal terpenting agar dapat menghindari perilaku negatif yang ada di luar lingkungan keluarga. Tentunya, orang tua perlu membantu anak dalam mendisiplinkan diri. Selain itu, pengisian waktu luang anak dan kegiatan positif untuk mengaktualisasikan diri sangat penting dilakukan. Maka, anak akan mengalami kebingungan dan sulit diajak disiplin, dan dia lebih sering melanggar aturan-aturan yang ada dan yang dibuat oleh orang tua. Saya akan memberikan contoh spesifik di mana kejadian seperti ini mungkin sering terjadi di seorang anak atau membawa pengaruh buruk di masyarakat, seperti membunuh. Saya akan membahas kasus tentang pembunuhan sadis yang dilakukan siswa SMP dengan seorang balita. Kalian pasti tahu permasalahan ini, bukan? Sungguh memprihatinkan dan sangat tragis tentunya. Sebelumnya saya ingin bertanya, menurut kalian penting nggak sih pola asuh orang tua harus dilakukan dengan sangat baik dan tidak boleh terlepas dari pantauan orang tua itu sendiri? Itu sangat penting kan? Saya sengaja memilih topik ini karena dalam beberapa hari yang lalu telah viral kisah pembunuhan sadis yang dilakukan siswa SMP kepada seorang balita. Sangat mendalam karena membuat anak menjadi sangat buruk karakternya dan menjadikan pribadi yang buruk atas terjadinya kasus seperti ini. Terlepas dari pantauan, tentunya sebagai orang tua kita harus lebih tegas dan membentuk karakter serta pribadi yang baik dan benar terhadap agar kelak anak menjadi lebih baik dalam menjaga sikap atau tidak menjadi liar ataupun sangat bebas karena semua orang tua. Terkadang kita tidak boleh menyalahkan anak juga karena terbentuknya suatu pribadi itu sangat tertanam berdasarkan cara mendidiknya sejak kecil atau bayi. Jika orang tuanya mendidiknya itu sangat baik, maka anak pun akan baik akhlaknya, seperti itu. Adapun saya akan menjelaskan detail terkait macam-macam pola asuh. Yang pertama itu ada pola asuh permisif. Pola asuh permisif itu pola asuh anak jenis yang memberikan kebebasan pada anak untuk menyatakan dorongan dan atau keinginan. Pola asuh ini nggak memberikan batasan atau tegas pada anak. Biasanya orang tua akan mengikuti apapun yang anak inginkan, sehingga ia cenderung nggak memiliki keaturan atau kemampuan untuk meregulasi diri. Tidak hanya itu, orang tua biasanya memberikan tuntunan minim kontrol pada perilaku anak. Jika anak melakukan kesalahan, orang tua dengan pola asuh ini jarang, bahkan tidak pernah memberikan hukuman. Dari menurut ahli, beberapa dampak pola asuh permisif itu akan membawa pengaruh atau sifat-sifat anak yang seperti dia suka memberontak, prestasinya rendah, suka mendomisili, yaitu tidak memiliki kekuatan memilih, tidak bisa mengambil keputusan sendiri, takut salah, tidak mempunyai kekuatan untuk mengatakan tidak, takut mengemukakan pendapat, kurangnya motivasi internal, seperti itu. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan pola asuh autoritatif, yang dimana pola asuh ini adalah pola asuh yang memberikan batasan perilaku yang jelas dan konsisten. Selain itu, pola asuh autoritatif enggak menggunakan kekerasan atau dalam mengasuh anak. Orang tua akan mendorong adanya diskusi dengan anak, contohnya seperti dijelaskan pada si kecil. Mengapa diberikan aturan tertentu? Sederhananya, orang tua nggak bebas membebaskan dan menerima begitu saja perilaku anak, tapi juga nggak bisa mengontrol yang berlebihan. Menariknya, anak akan diberikan kesempatan untuk mencoba dan bertanggung jawab pada pilihannya tersendiri. Dampak pola autoritatif itu sendiri adalah memiliki keterampilan sosial yang baik, keterampilan menyelesaikan masalah, mudah bekerja sama dengan orang lain, lebih percaya diri dan lebih tampak kreatif. Yang kedua adalah jangan terlalu membanjarkan seorang anak. Anda mungkin tidak sadar bahwa selama ini Anda selalu menuruti kemauan si buah hati. Nah, ini saatnya untuk menghentikan kebiasaan
mendikan seorang anak itu perilaku yang buruk, karena apa harus dituruti. Mendisiplinkan seorang anak merupakan salah satu cara dalam bentuk kasih sayang yang paling penting dilakukan orang tua dalam bentuk karakter. Meskipun demikian, jangan pula memarahi atau bahkan memukulnya ketika ia berbuat kesalahan. Cobalah menegurnya dengan lembut namun tegas ketika ia berbuat salah. Berikan pemahaman kepadanya. Jangan lupa juga berikan pujian ketika ia melakukan hal yang terbaik. Misalkan kayak dia melakukan kebaikan, kita harus memujinya agar anak tersebut termotivasi untuk menjadi anak yang lebih baik. Yang ketiga, luangkan waktu untuk anak setiap harinya. Jika Anda sibuk apapun, luangkan waktu bagi seorang anak. Perhatian dari orang tua bisa melakukan tindakan tidak baik bagi perlakuan buruk. Dan yang kelima, tentukan peraturan di rumah dengan menyertai alasannya agar seorang anak mengerti jika kita melakukan aturan